Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Andri Napa dalam mata pelajaran Matematika. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Yang mana pada turunan fungsi aljabar ini memiliki kompetensi dasar, yaitu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi serta penerapannya. Yang mana setelah kalian mempelajari materi tentang turunan ini, kalian diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar, yang kedua menjelaskan penerapan turunan fungsi aljabar, dan yang ketiga menggunakan prosedur untuk menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan aljabar. Baik, anak-anak, kalian bisa lihat di samping Pak sudah membuatkan peta konsep untuk kalian. Peta konsep yang pertama yang akan Pak bahas adalah mengenai definisi dari turunan pertama, yang mana ada kaitannya dengan limit fungsi. Lalu yang kedua adalah tentang sifat-sifat turunan, dan yang ketiga adalah aturan rantai, dan yang keempat adalah Pak akan berikan kalian latihan soal dan cara-cara cepat untuk menyelesaikan soal dari turunan fungsi aljabar. Baik, untuk pertemuan kali ini Pak akan membahas tentang definisi dari turunan pertama dan aturan dari turunan tersebut. Silakan menyaksikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai turunan pertama. Baik, untuk turunan pertama fx dapat kita nyatakan dalam bentuk f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx per h. Baik, di sini Pak akan berikan contohnya, yaitu jika diketahui sebuah fungsi fx-nya adalah 6x, maka ditanya adalah f aksen x-nya atau turunan pertama dari fx-nya. Maka di sini kita gunakan rumus dari turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx per h. Maka sama dengan limit h mendekati 0 dari 6, variabel x-nya kita gantikan dengan x tambah h, lalu kita kurangi lagi dengan fx-nya, yang mana fx-nya adalah 6x, maka kita gantikan dengan 6x, lalu kita bagi dengan h. Lalu langkah berikutnya sama dengan limit h mendekati 0 dari, kita uraikan 6 dikalikan x dapatnya 6x, 6 dikalikan dengan h dapatnya 6h, lalu kita kurangi dengan 6x, lalu kita bagi dengan h. Maka sama dengan, kalian lihat ada yang sama, yaitu 6x dapat kita kurangi dengan 6x, maka habis. Maka sisanya adalah limit h mendekati 0 dari 6h per h. H dan h-nya habis, maka kita dapatkan sama dengan 6. Maka kita dapatkan turunan dari fx sama dengan 6x adalah 6. Paham anak-anak? Bisa? Baik. Lalu di sebelahnya adalah aturan dari turunan. Kalian bisa lihat di sini, jika fx-nya adalah ax pangkat n, maka turunan dari f aksen x-nya adalah pangkatnya n, kita majukan ke depan atau kita pindahkan ke depan menjadi an x, variabel x-nya tetap, lalu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Maka kita dapatkan turunan dari fx-nya yang awalnya adalah axn menjadi f aksen x sama dengan a kali n x pangkat n kurang 1. Contohnya, di sini diberikan sebuah fungsi fx-nya adalah 5x pangkat 3, maka turunan dari f aksen x-nya adalah menjadi 15x pangkat 2. Didapat dari mana anak-anak? Yaitu didapat dari 3, pangkatnya n-nya adalah 3. Kita pindahkan ke bagian depan menjadi 3 dikalikan dengan 5, dapatnya 15, variabel x-nya tetap, lalu pangkatnya 3 dikurangi dengan 1, maka dapatnya 2. Sehingga kita dapatkan hasil dari f aksen x-nya adalah 15x pangkat 2. Baik, contoh berikutnya lagi adalah tentukanlah
turunan dari fx sama dengan 2x pangkat min 7. Di sini pangkat dari n-nya berapa anak-anak? Ya, pangkatnya adalah minus 7. Maka minus 7 kita pindahkan ke depan menjadi min 7 dikalikan dengan 2. Maka dapatnya min 14. Variabel x-nya tetap, lalu tinggal pangkatnya. Pangkatnya sesuai rumusnya yaitu n kurang 1. Maka di sini min 7 dikurangi dengan 1 berapa anak-anak? Ya, benar. Min 7 dikurangi 1 hasilnya adalah min 8. Sehingga kita dapatkan turunan f aksen x-nya adalah min 14x dipangkat min 8. Bisa anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada latihan soal, di sini Pak berikan kalian sebuah latihan dasar. Kalau kalian lihat di samping ada sebuah tabel yang mana ada sebuah fungsi dan turunan atau diferensialnya. Baik, kita lihat yang pertama. Jika sebuah fungsi fx-nya adalah x, maka turunan dari f aksen x-nya menjadi 1. Didapat dari mana? Kalian lihat pada turunan pada fungsi x, di sini dia memiliki pangkatnya adalah 1. Maka 1 di sini kita pindahkan ke depan menjadi 1x pangkat 1 kurang 1. Maka sama dengan x pangkat 0, maka hasilnya adalah semua yang dipangkatkan 0 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 1. Maka di sini menjadi 1 kali 1. Maka kita dapatkan f aksen x atau turunannya adalah 1. Baik, yang kedua adalah 2x. Sebuah turunan dari 2x menjadi 2 didapat dari, ingat x di sini variabel x pangkat tertingginya adalah 1. Maka 1 dipindahkan ke depan menjadi 1 kali 2 x pangkat 1 kurang 1. Maka dapatnya 2 kali 1. Maka turunan dari 2x-nya adalah 2. Atau cara cepatnya, kalian lihat, jika min 2x pangkatnya adalah 1, maka kalian ambil koefisien bagian depannya saja untuk turunannya. Maka x-nya hilang, sisanya adalah 2. Baik, yang ketiga juga sama. Contoh yang ketiga, min 3x. Turunannya menjadi min 3 saja ya. Karena x-nya hilang, kita ambil koefisiennya, variabelnya hilang. Cara cepatnya ya anak-anak. Lalu yang berikut adalah jika turunan dari 7, maka hasil turunannya adalah 0. Kalau sebuah fungsinya adalah min 8, maka turunannya juga hasilnya adalah 0. Lalu contoh yang berikut adalah jika pangkat tertingginya jika fungsinya adalah x kuadrat, maka turunannya menjadi 2x. Kenapa 2x? Karena di sini 2 dipindahkan ke bagian depan, maka menjadi 2x pangkat 2 kurang 1. Maka di sini menjadi 2x saja, pangkat 1. 1 bisa ditulis atau tidak juga boleh. Lalu contoh yang berikut adalah 3x pangkat 2. Turunannya menjadi 6x. Didapat dari mana? Yaitu didapat dari 2 dipindahkan ke bagian depan menjadi 2 kali 3. Yaitu menjadi 6x pangkat 1. Kenapa 1? Karena di sini karena pangkatnya 2 dikurangi 1. Lalu yang berikut lagi yaitu min 5x pangkat 3. Turunannya menjadi min 15x pangkat 2. Didapat dari 3 dipindahkan ke depan menjadi 3 kali min 5. Hasilnya min 15x pangkat 2. Ingat, pangkatnya dikurangi dengan 1, maka dapatnya adalah 2. Lalu yang berikut adalah x pangkat 1/2. Maka pangkatnya atau n-nya pindah ke depan menjadi 1/2x. Di sini pangkatnya menjadi 1 kurang 1/2. 1 dikurangi 1/2 dapatnya adalah min 1/2. Sehingga turunannya adalah menjadi 1/2x pangkat min 1/2. Baik, di sini kita berikan sebuah contoh, yaitu diberikan sebuah fungsi fx-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 7x tambah 11. Maka f aksen x-nya menjadi
kita turunkan satu persatu. Kita turunkan dari 2x tambah 3, lalu kita turunkan lagi 5x pangkat 2, lalu kita turunkan lagi min 7x, dan kita turunkan yang terakhir adalah 11. Baik, kita turunkan yang pertama adalah 2x pangkat 3. Turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2. Didapat dari mana anak-anak? Ya, benar, didapat dari 3 pindah ke depan atau pangkatnya pindah ke depan menjadi 3 kali 2 menjadi 6x pangkat 3 dikurangi 1, maka dapatnya pangkat 2. Sehingga ditambah dengan 5x pangkat 2. 2 dipindahkan ke depan menjadi 2 kali 5 sama dengan 10x pangkat 1. Ingat, 2 dikurangi 1 maka 1, maka di sini menjadi 10x. Satunya boleh ditulis atau tidak juga tidak apa-apa. Lalu di sini menjadi min 7x kurang dengan 7x. Kalau kurang dengan 7x, maka kita ambil koefisien yang di depannya, maka di sini menjadi kurang 7. Lalu kenapa di sini? Ingat, turunan dari 11 adalah nilainya adalah 0. Cara cepatnya, dia tidak memuat variabel x, maka dikurangi dengan maka hasilnya adalah 0. Maka di sini tambah dengan 0. 0 tambah 0 di sini tidak perlu kita tulis lagi, sehingga kita dapatkan turunan f aksen x-nya adalah 6x pangkat 2 tambah 10 kurang 7. Baik anak-anak, kita akan masuk pada latihan soal. Baik, di sini Pak mempunyai sebuah soal yang mana bunyinya adalah tentukanlah turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, A adalah fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 tambah 4x tambah 7. Baik, kita kerjakan yang A duluan. Caranya juga sama, kita turunkan masing-masing ya. Turunkan masing-masing. Di sini kita turunkan yang pertama adalah 6x pangkat 3. Turunan dari 6x pangkat 3 berapa anak-anak? Iya, benar, yaitu 8x pangkat 2. Didapat dari mana? Didapat dari n-nya, yaitu 3. Kita pindahkan ke bagian depan dari koefisiennya, maka menjadi 3 kali 6, hasilnya 18. Variabel x-nya tetap, lalu pangkat n-nya, yaitu 3 dikurangi dengan 1. Maka dapatnya adalah 18x pangkat 2. Lalu dikurangi dengan 3x pangkat 2. Turunannya berapa? Turunan dari 3x pangkat 2? Ya, benar, yaitu 6x. Didapat dari 2 dikalikan 3, lalu pangkatnya 2 dikurangi dengan 1, maka dapatnya adalah 6x. Lalu ingat turunan dari 4x. Turunan dari 4x ini dapatnya adalah 4. Cara cepatnya kita ambil koefisien bagian depannya. Ya, variabel x-nya hilang. Baik, lalu ditambah dengan 7. Ingat, 7 di sini kalau turunan dari 7 dia tidak memuat variabel x, cara cepatnya maka hasilnya adalah 0. Maka kita dapatkan turunan dari f aksen x-nya adalah 18x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 4. Baik, yang pertama sudah dapat, lalu kita yang kedua. Yang B punya adalah diketahui sebuah fungsi fx-nya adalah 1/2x pangkat 4 dikurangi 2/3x pangkat 3 ditambah 5x kurang 9. Baik, caranya juga sama. Kita turunkan dari masing-masing. Yang pertama kita turunkan 1/2x pangkat 4. Maka 4 dipindahkan ke depan menjadi 4 kali 1/2. Dapatnya adalah 2. 2x pangkat 3. Pangkat 3-nya dapat dari mana anak-anak? Yaitu didapat dari 4 dikurangi 1. Lalu kita sudah dapatkan yang pertama. Turunan yang pertamanya adalah 2x pangkat 3. Lalu kita turunkan lagi, yaitu 2/3x pangkat 3. Turunannya menjadi 3 kali 2/3 x pangkat 3 kurang 1. Maka dapatnya adalah, ingat, 3 dikalikan dengan 2/3 dapatnya 6/3. 6 bagi 3 dapatnya 2. Maka 2x pangkat 3 kurang 1 atau 6 atau 2x pangkat 2.
lalu ditambah dengan turunan dari 5x berapa? Ya, benar, yaitu 5. Kalau turunan dari 9 berapa? 0. 0 tidak perlu ya, maka kita dapatkan turunan atau f(x) dan x-nya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 5. Oke anak-anak, sudah bisa? Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.